wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Masyitoh, NIM 20200960111753, semester 2, Prodi PAI non-reguler di Institut Agama Islam Makodewi, Jember. Baik, tujuan saya di sini untuk mempresentasikan tentang sejarah dan turunnya Al-Quran pada matkul Ulumul Quran atau studi Al-Quran yang diampu oleh dosen Bapak Fikri. 1. Pengertian Al-Quran. Paling tidak ada 5 pendapat para ulama yang menerangkan pengertian Al-Quran menurut bahasa ini, yakni 1. Al-Lihyani wafat 355 Hijriah, dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa kata Al-Quran itu adalah lafal masdar yang semakna dengan lafal qiraatan, ikut wazan fu'lana yang diambil dari lafal qira'ah yaqra'u qira'atan, dan seperti lafal syakara syukrona dan ghafara ghufrona dengan arti kumpul atau menjadi satu. 2. Az-Zujaj wafat 311 Hijriah mengatakan bahwa lafal Al-Quran itu berupa isim sifat ikut wazan fu'lan yang diambil dari kata al-Qur'u yang berarti kumpul pula. Sebab semua ayat, surat, hukum-hukum, dan kisah-kisah Al-Quran itu berkumpul menjadi satu. 3. Abu Musa Al-Asy'ari wafat 324 Hijriah mengatakan bahwa lafal Quran itu adalah isim mustaq ikut wazan fu'lan yang diambil dari kata al-qarnu, seperti dari kalimat qarantu asya'ya bisya'yi yang berarti saya mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. 4. Al-Farra wafat 207 Hijriah mengatakan bahwa kata Al-Quran itu berupa isian mustaq ikut wazan fu'lan diambil dari lafal Al-Quran, bentuk jamak dari qarinah yang berarti bukti. Kitab Al-Quran dinamakan demikian karena sebagiannya membuktikan kebenaran sebagian yang lain. 5. Imam Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah berpendirian bahwa lafal Quran itu bukan isim mustaq yang diambil dari kata yang lain, melainkan isim murtajal, yaitu isim yang sejak mula diciptakan sudah berupa isim alam atau nama, yakni nama dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu disertai dengan alif, lam, atau al. Jadi bukan isim mahmus dan bukan isim mustaq, serta tidak pernah lepas dari al, alif, dan lam. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah melalui 3 tahapan, yaitu 1. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kesetiaan Allah. 2. Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz itu ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. 3. Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, dan bahkan kadang-kadang 1 surat. Hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu 1. Memantapkan hati Nabi. 2. Menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. 3. Memudahkan untuk dihafal dan dipahami. 4. Mengikuti setiap kejadian atau yang karenanya ayat-ayat Al-Quran turun dan melakukan penahapan dalam penetapan syariat. 5. Membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Pengumpulan Al-Quran atau jamak Al-Quran yaitu dari proses penghafalan Al-Quran dan proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Utsman bin Affan, dan penyempurnaan penulisan Al-Quran setelah masa Khalifah. Pengertian rasam Al-Quran. Yang dimaksud dengan rasam Al-Quran atau rasam Utsmani atau rasam Utsman
adalah tata cara menuliskan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Istilah yang terakhir lahir bersamaan dengan lahirnya Mushaf Utsman, yaitu mushaf yang ditulis panitia 4 yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Mushaf Utsman ditulis dengan kaidah-kaidah tertentu. Para ulama meringkas kaidah-kaidah itu menjadi 6 istilah, yaitu A. Al-Haz atau membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. B. Al-Ziyadah atau penambahan. C. Al-Hamzah. D. Badal atau penggantian. E. Wasal dan fasal, penyambungan dan pemisahan. F. Kata yang dapat dibaca dua bunyi. Pendapat para ulama sekitar rasum Al-Quran. A. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa rasum Utsmani itu bersifat taufiki, yakni bukan produk budaya manusia yang wajib diikuti siapa saja ketika menulis Al-Quran. B. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rasum Utsmani bukan taufiki, tetapi merupakan kesepakatan cara penulisan istilahi yang disetujui Utsman dan diterima umat, sehingga wajib diikuti dan ditaati siapapun yang menulis Al-Quran. C. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa rasum Utsmani bukanlah taufiki, tidak ada halangan untuk menyalahinya tatkala suatu generasi sepakat menggunakan cara tertentu untuk menulis Al-Quran yang notabene berlainan dengan rasum Utsmani. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata atau penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.